Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Meto Rizky dengan NIM D401800034 dari kelas praktikum kelas F, yaitu dari praktikum teknik tenaga listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai generator, yaitu ada generator dengan magnet permanen dan non permanen. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama tentang prinsip kerja, dua komponen dari generator tersebut, kemudian tiga analisa rangkaian star delta, kemudian yang keempat rumus perhitungan, dan yang kelima adalah contoh soal. Generator. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Jenis generator yang pertama di sini saya akan jelaskan itu. Yang pertama, generator magnet permanen adalah generator yang dihasilkan dari magnet permanen yang bukan berupa kumparan, sehingga generator ini menghasilkan energi flux magnetik dengan medan magnet permanen tersebut. Dan yang kedua, generator magnet non permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity dengan retentivity rendah atau soft magnetic. Bahan yang paling cocok digunakan adalah solenoida atau relay. Kemudian prinsip kerja magnet permanen, yaitu prinsip kerja PMG atau permanen magnet generator. Generator PMG rotor ikut berputar saat mesin bergerak. Saat mesin penggerak generator dioperasikan, medan magnet dari PMG rotor yang berputar kemudian diterima oleh gulungan pada PMG stator. Karena medan magnet yang dihasilkan PMG rotor memotong penghantar pada gulungan PMG stator, maka akan menghasilkan tegangan listrik pada ujung gulung PMG stator. Kemudian listrik yang dihasilkan PMG stator adalah listrik bolak-balik atau AC 3 fase dengan besar tegangan berkisar antara 150 AC volt dan hingga 180 volt AC. Lalu tegangan yang dihasilkan PMG stator dialirkan ke AVR atau Automatic Voltage Regulator. Terminal kabel gulungan PMG stator pada AVR biasanya disimbolkan dengan huruf P2, P3, dan P4. Tegangan listrik AC dari PMG stator kemudian diubah dan diarahkan menjadi tegangan listrik DC oleh AVR, atau mengenal fungsi AVR untuk selanjutnya. Besar tegangan dari PMG stator yang awalnya 150 AC volt hingga 180 volt AC kemudian diarahkan dan besar tegangannya juga diturunkan oleh AVR. Tegangannya menjadi berkisar antara 13 volt DC hingga 60 volt DC. Kemudian tegangan listrik 13 volt DC sampai 60 volt DC tersebut dari AVR dialihkan ke gulungan stator, exciter atau external field stator. Terminal kabel untuk tegangan keluaran dari AVR menuju gulungan stator exciter ini pada AVR biasanya disimbolkan dengan huruf X dan double X. Karena gulungan exciter stator diberi tegangan, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan ditangkap oleh gulungan exciter rotor atau exciter rotor, sehingga gulungan exciter rotor akan menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan dari gulungan exciter rotor berupa tegangan arus bolak-balik atau AC 3 fase. Kemudian disearahkan dengan menggunakan dioda. Dengan ada dioda yang ada pada rotating rectifier. Tegangan DC yang dihasilkan rotating rectifier kemudian dialihkan menuju gulungan utama pada rotor atau main field rotor, sehingga rotor utama pada generator tersebut menghasilkan medan magnet. Medan magnet dari rotor utama inilah yang ditangkap oleh gulungan utama stator atau main field stator, sehingga gulungan utama pada stator memiliki listrik yang dihasilkan dan dari gulungan utama pada stator inilah yang menjadi tegangan listrik keluaran utama sebuah generator output atau output voltage yang dialirkan menuju jaringan instalasi listrik. Untuk komponennya, itu di sini ada bagian utama yaitu PMG atau permanen magnet generator. Pada bagian rotor adalah bagian yang berputar dan merupakan magnet permanen yang berfungsi untuk mengalirkan medan magnet. Kemudian ada PMG stator. PMG stator merupakan gulungan yang tidak berputar atau tetap. Gulungan PMG stator akan menerima medan magnet yang berputar yang dihasilkan PMG rotor melalui proses
berputarnya medan magnet PMG rotor yang diterima gulungan PMG stator, maka ujung-ujung gulungan PMG stator akan menghasilkan listrik. Sebenarnya tidak semua generator listrik AC itu 3 fase menggunakan PMG sebagai sistem eksitasi. Dapat dilihat seperti ini untuk bagian komponen-komponennya. Sini ada bagian-bagiannya, ada exciter, ada PMG stator, APR, dan main flash stator, main flash rotor. Seperti itu. Lanjutkan. Selanjutnya kita ke prinsip kerja generator magnet non permanen. Generator ini bekerja dengan prinsip dasar induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator dan rotor. Saat generator AC diputar pada sumbunya, maka generator tersebut akan menghasilkan listrik sebanding dengan kecepatan putaran. Semakin cepat putaran yang terjadi dalam mesin generator, semakin besar pula juga arus total yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Saat rotor tersebut diputar oleh sumber putaran dari luar dengan kecepatan di atas kecepatan sinkronisasi, menghasilkan flux magnet rotor yang sekarang memotong kumparan stator. Pada titik inilah kumparan stator akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya di sini ada komponen generator magnet non permanen. Di sini ada sebuah komutator, pengekstasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, kemudian poros penggerak. Yang nantinya di sini sebagai porosnya untuk penggerak generator tersebut. Di sini terdapat komponen-komponen AC, ada karbon ini sebagai pengeluaran, slip ring, kemudian magnet flux, dan magnetic pole. Di sini ada yang bagian utara, di sini bagian selatan. Kalau begitu. Selanjutnya, di sini ada rangkaian star delta. Di sini terdapat wiring diagramnya star delta. Di sini ada yang kabel berwarna merah sebagai R dan S dan T sebagai fase, dan sini ada bagian sambungan delta dan star. Selanjutnya untuk analisa rangkaian star delta. Fungsi rangkaian star delta adalah untuk mengurangi arus star pada saat motor pertama kali dihidupkan. Karena sebagai motor kalau pemicu utama itu dibutuhkan suatu tegangan yang lebih tinggi karena harus memutar motor lebih awal. Karena perbedaan fungsi inilah star delta paling banyak digunakan pada sistem starting motor listrik. Dengan fungsi ini tersebut sehingga dapat mengurangi lonjakan arus listrik pada saat motor di starter. Saat awal inilah motor tidak dikenakan tegangan penuh dengan menggunakan timer. Rangkaian lilitan motor dipindahkan menjadi segitiga atau delta sehingga tegangan dan arus yang mengalir menjadi penuh. Cara kerja rangkaian star delta adalah membuat star yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan star. Kemudian saat rotor telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan menjadi secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Oke, untuk rumus di sini ada rumus dari sebuah generator untuk perhitungan kutub, yaitu P sama dengan 120 dikali F per NS, dan untuk slip S sama dengan NS dikurangi NR di per NS kali 100%. Untuk frekuensi F sama dengan NR dikali P per 120, dan arus adalah I P per, maksudnya ini akar 3 bukan P3, akar 3 dikali VRL cos theta. Di sini terdapat keterangan NR sebagai kecepatan mutar motor, NS sebagai kecepatan putar standar pada nameplate, kemudian F frekuensi dengan satuan Hz, dan P adalah kutub motor, dan S sama dengan slip, dan P adalah daya motor. Dan untuk arus ini adalah P-nya itu P daya motor atau dalam satuan watt. Lanjut. Di sini ada sebuah soal tentang generator, yaitu di sini sebuah generator 3 fasa dengan 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm untuk menjatuh sebuah motor induksi 3 fasa dan 8 kutub.
Jika slip motor pada beban penuh yaitu 3%, kalkulasi kecepatan motor pada beban penuh itu ketahui PG sama dengan 6 pasang atau 12 kutub, dan NG ada 500 rpm, dan PM sama dengan 24 pasang sama dengan 8 kutub. Ditanya NR atau kecepatan rotor jika rotor berputar dengan slip 3%. Di sini ada rumusnya, yaitu S sama dengan NS dikurangi NR per NS. Kemudian NG rumusnya adalah F dikali 60 per P. Dan di sini adalah FG lebih besar dan NG lebih besar dari FG, sama dengan Fs itu sama dengan 50 Hz, dan NS sama dengan F dikali 60 per P. F-nya tadi 50 dikali 60 per 4 sama dengan didapat nilai RPM-nya adalah 750, dan S sama dengan NS min NR per NS. Jadi bisa dimasukkan dari sini 0,03 sama dengan 750 dikurangi NR per 750. Jadi NR-nya didapat sama dengan 727,5 rpm. Lanjut. Penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Di sini terdapat PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada PLTMH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama, yaitu air, turbin, dan generator. Digunakan generator ini karena memiliki kapasitas yang besar dan mudah diperbaiki, serta pengoperasiannya sederhana. Dan yang kedua itu terdapat hidroelektrik. Pada pembangkit listrik ini menggunakan generator magnet tetap. Pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan tenaga air yang melewati turbin dari bendungan yang terhubung dengan generator daya listrik yang tercipta tergantung pada ketinggian air yang ada di danau atau bendungan. Alasan menggunakan generator ini karena untuk kapasitas lebih besar dan pengoperasiannya lebih mudah. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.